Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtini, NIM 2020 A1C011, mahasiswi program studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kasus korupsi yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya di daerah Lombok, yakni terdakwa korupsi dana rehabilitasi gempa Lombok divonis 2 tahun penjara. Terdakwa kasus korupsi V-Project dana rehabilitasi pasca gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muhir, divonis 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, subsidiar dan 2 bulan kurungan. Vonis tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Jumat 1 Maret 2019. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiganya, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari Saksi Sudenom berupa uang, kata Isnurul Syamsul Arif dilansir Antara. Hakim menjelaskan uang yang diterima terdakwa Muhir dari Saksi Sudenom sebesar 31 juta rupiah. Rinciannya, uang tersebut diterima ketika bertemu dengan Saksi Sudenom di rumah makan Nada Taliwang sebesar 1 juta rupiah dan di rumah makan Encim Cakra Negara 30 juta rupiah terkait dengan perbuatan yang memberatkan. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana. Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dengan denda 250 juta rupiah subsidiar, 6 bulan kurungan. Dasar tuntutan itu sesuai dengan unsur pidana yang tertera dalam dakwaan pertama, yakni pembuktian terhadap pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut jaksa, penerapan tuntutan kepada mantan politisi Golkar ini dikuatkan dengan adanya bukti permintaan V-Project rehabilitasi sekolah pasca gempa bumi. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan catatan mengenai pembahasan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pada Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Pertama, melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Yang keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana disebutkan bahwa dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan atau pasca bencana.
Baik, saya akan mengakhiri sesi preview saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang tidak saya sengaja maupun yang saya sengaja.